menurut orang dari keduanya ini ada plus dan minus. Bahkan kalau kita jadikan itu ideologi, justru kadang jadi bias. Oke. Nah, di dalam titik tertentu kita kan punya kritik yang sangat tajam sekali terhadap antroposentrisme yang menempatkan posisi manusia itu seolah-olah dominan di atas segalanya yang ada di muka bumi. Anti-humanisme itu melahirkan humanisme baru. Nah, bahwa lama zaman penjajahan gitu ya, kan ada cara berpikir bahwa manusia Eropa adalah manusia unggul, manusia Timur adalah manusia yang jauh dari beradab gitu, sehingga dia menjadi objek untuk dijajah. Kemudian ada gerakan bahwa semua manusia ini sama, sehingga ada kesetaraan. Tapi kadienakeun, melahirkan bahwa manusia itu seolah-olah unggul secara keseluruhan. Gempa bumi itu terjadi di hampir semua wilayah di cincin api bumi ini. Tapi kita tidak pernah menyebutnya itu sebagai sebuah bencana alam gempa bumi misal. Karena apa? Karena tidak langsung berhubungan dengan manusia. Atau sederhananya, sepanjang tidak ada dampaknya terhadap manusia, kita tidak pernah menyebutnya itu sebagai bencana. Sebagai bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak puji syukur hari ini bisa bertemu kembali di episode berapa ini ya? Wah, udah banyak sepertinya, tapi ya terpenting di episode mah, tapi walaupun enak episode genap gitunya, tapi yang paling penting adalah bahasannya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Tumbuh yang memilih channel ini sebagai teman berkendara Anda, teman diskus Anda, dan juga teman bertumbuh untuk kalian semua juga ya. Karena energi positif dari kalian, alasan bagi kami untuk tetap berjalan, untuk tetap bersemi. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali saya rasanya bisa berjumpa kembali di podcast Rumah Tumbuh, podcast kita tercinta, tempat kita menyemai keberagaman dan juga menyemai kesadaran sebetulnya ya, merawat kesadaran. Hari ini teman-teman kita akan belajar banyak hal dan masuk kepada ruang diskusi dan ruang obrolan yang sangat penting bagi teman-teman dengarkan. Karena hari ini kita ditemani oleh seorang aktivis lingkungan. Wah, keren sih aktivis lingkungan. Sebagai pengajar juga, sebagai dosen juga, dan karena memang temanya kita ngobrol tentang pendidikan ekologi sebetulnya ya. Jadi teman-teman harus mendengarkan beliau. Podcast Rumah Tumbuh berhasil mengundang kembali teman diskusi kita, yakni Kang Pepep Dewe, teman-teman. Setelah episode season 2 berakhir, kami berdiskusi dengan tim dan menyepakati untuk mengundang kembali Kang Pepep sebagai alasan kami memperluas pengetahuan mengenai ekologi sebetulnya. Sebagai penulis juga, sebagai pengajar juga, Kang Pepep berhasil menanamkan jiwa-jiwa ekologi kepada teman-teman Rumah Tumbuh. Tiba-tiba tidak membuang sampah sembarangan. Tiba-tiba kami juga menggunakan gelas-gelas yang tidak berbahan plastik sebetulnya ya. Kang Pepep mengajarkan bagi kami pentingnya memelihara ekosistem. Karena Kang Pepep juga lebih pada aspek pengetahuan ke kami ya. Sebagai literasi gitu. Sehingga fokus atau sudut pandang Rumah Tumbuh berubah secara drastis. Kebetulan season 3 kita ngomongin ekologi dan kami akan ngobrol panjang dengan Kang Pepep. Kang Pepep. Siap, menurut gue. Kunaon sih gak orang telapar sehingga dia ini saya kayak bolu tunggal. Jadi nanti bisa sambil dicemil-cemil. Kang Pepep, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih hatur nuhun. Siap. Atas kersa dari diskusi sareng abdi-abdi di dia yang fakir ilmu pengetahuan. Ilmu padi banget, ilmu padi. Oke. Dan juga Kang Pepep, kumaha kabarna ayeuna teh?
Alhamdulillah hidup semakin ringan setelah melepaskan jabatan sebagai Dewan Kebudayaan Kota Bandung. Bebannya Jadi berpindah kemarin ke teh- rumah tumbuh sekarang. Oke, oke geus bebanna ka rumah tumbuh we. Geus jadi dewan rumah tumbuh. Ya. Kumaha tah? Ya benar Dewan Rumah Tumbuh karena sekarang ada Dewan Kebudayaan yang berasal dari rejim rumah tumbuh. Wah, langsung disepil bos. Padahal dia teh udah ngomong tadi teh tong sepil atuh isin, bilih ria. Kareku urang kayak bakal nyepilna keluarga Sabandung. Amin amin. Tapi mudah-mudahan beliau juga kuat. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Oke Kang Pepep, kita punya tempat baru nih Kang. Ya, aduh mantap sekali. Betah. Kang, pertama kali kesini gimana kesannya Kang? Bandung kan identik dengan panasnya, haredang gitu. Suka dia adem. Gila. Adem, mungkin ademnya bukan hanya karena ruangnya yang berventilasi besar, tetapi karya seni yang ada di sini tuh aurana menenangkan, kan bikin orang jadi semacam orang rada healing, nggak ada healing tapi dalam arti visual gitu. Dan nama besar teman-teman udah hafal kita ada di mana? Kita ada di rumah Jehan ya, di tempatnya Pak Jehan yang almarhum, yang nama itu besar sekali bahwa lama kan cuma dengar hungkul atau dalam beberapa hal datang ke pamerannya. Sekarang ternyata ada di rumah yang sangat bersejarah, salah satu yang bersejarah di dalam perkembangan seni rupa Dan juga di Kota Bandung ya. di Kota Bandung. Iya, kami teman-teman juga bekerja sama Kang Pepep dengan studio Jehan Art Center gitu ya. Mudah-mudahan juga menjadi salah satu tempat buat kita tumbuh, buat kita ngomongin tentang seni, ngomongin apapun dan ruang diskusi ke depannya gitu Kang. Oke, teman-teman. Berawal dari sebuah obrolan di episode 10 season 2. Kang Pepep juga banyak sekali memberikan literasi seperti tadi saya bilang, dan hari ini masuk ke episode 6 ngomongin tentang sebenarnya luka bumi dan tanggung jawab manusia. Kang, saya meminjam dikit lah perkataan Max Weber ya, si Max Weber. Dia mempunyai segitiga konsep itu mengenai mitos, logos dan etos. Di mana peran manusia itu lebih dominan. Bahkan konteks kemarin episode-episode sebelumnya ngomongin tentang dominasi atau antroposentris, pusat ya, pusat dari peradaban alam itu adalah manusia sebetulnya. Karena ya mau tidak mau gitu ya, perspektifnya harus dibenerin nih. Apakah memang dunia atau alam ini milik manusia atau dititipin saja, dipaketkan gitunya Bertamu lah manusia. Nah, siga tamu gitu. Menurut Kang Pepep kita akan ngomongin tentang pendidikan ekologi. Dari mana dulu Kang kita akan ngomong nih? Tadi lamun Mang Lutfi spill tentang Weber terus hubungannya jeung antroposentris. Sebetulnya karena orang mah bukan orang yang ngambil isme tertentu ya. Ada antroposentrisme, ada ekosentrisme. Menurut orang dari keduanya ini ada plus dan minus. Bahkan kalau kita jadikan itu ideologi justru kadang jadi bias. Oke. Nah di dalam titik tertentu kita kan punya kritik yang sangat tajam sekali terhadap antroposentrisme. Yang menempatkan posisi manusia itu seolah-olah dominan di atas segalanya yang ada di muka bumi ini. Tapi sebetulnya pada titik tertentu kita membutuhkan antroposentrisme sebagai kesadaran. Sebagai kesadaran ruang bahwa ada manusia yang memiliki signifikansi besar terhadap kehidupan. Tapi bukan kehidupan alam. Dalam arti dirinya di luar manusia, terhadap lingkungan lah. Bukan, tapi justru kesadaran signifikansi kehadiran manusia terhadap manusia itu sendiri. Apalagi dalam hal ini kita berbicara tentang ekologi, hubungannya dengan luka ekologi, krisis iklim, kebencanaan. Itu semua kalau kita harus jujur, itu semua kan fragmen-fragmen antroposentrisme. Bahkan bahasa yang menyebutkan konsepsi tentang kebencanaan itu sangat antroposentris. Kang. Jadi kalau ngomongin antroposentris atau sebagai manusia itu sebagai pusat alam ya. Jadi sebetulnya menurut Kang bukan dalam arti pusat alam ya, itu yang kita kritisi. Iya. Manusia sebagai pusat alam sehingga dia yang menentukan segalanya. Iya, tapi kesadaran diri dia punya signifikansi terhadap lingkungannya gitu. Punya pengaruh yang besar. Jadi Kang, menurut kita kan ngomongin pendidikan ekologi ya sebetulnya. Terus disangkut pautkan sebetulnya ya di matchingkan gitu dengan krisis iklim. Krisis iklim. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan krisis iklim itu Kang sebetulnya? Nah
Bahkan diksi krisis iklim itu sendiri, itu tuh sebetulnya ya kita sama-sama tahu itu adalah pengetahuan yang sebetulnya batasnya itu batas manusia. Krisis iklim yang kalau kita lebih sederhanakan lagi sebagai cikal bakal atau yang mendorong terjadinya bencana alam secara global, itu sendiri kan ukurannya adalah antroposentris. Krisis iklim kalau kita sederhanakan sebagai keadaan ketidakseimbangan secara global yang hubungannya dengan iklim gitu ya. Seolah-olah itu hanya berlaku, bukan berlaku maksudnya. Itu adalah bagaimana alam berbuat terhadap manusia. Bukan, alam itu aya eueuh jelema ya dia akan seperti itu. Sunatullahna lah seperti Bisa itu. ngurus sorangan. Bisa ngurus sorangan. Makanya saya tidak setuju dengan bumi sedang tidak baik-baik saja. Eta keur dirame-ramekeun ya. Ya, seperti hari ini Tagar, misal tagar lah, kasus misal yang sama-sama memilukan sekali dan kita juga menyampaikan duka yang mendalam terhadap apa yang terjadi di Parongpong ya, di kaki Gunung Burangrang. Nah, saya salah satunya kritik terhadap orang-orang yang mengangkat Burangrang sedang tidak baik-baik saja. Emang Burangrang baiknya tuh seperti apa? Tidak baik-baik saja tuh apakah dia karena dia jadi seolah-olah dianggap sebagai jahat bisa, atau dia sedang sakit. Nah itu yang disebut dengan pada akhirnya nanti kita akan ketemu dengan konsep bencana. Yang bencana itu sebetulnya dia didefinisikan sebagai bencana hanya ketika dia ada hubungannya dengan manusia. Kita menyebut segala tindak tanduk atau keadaan alam yang kita sebut sebagai sebuah bencana adalah sesuatu yang terjadi di alam raya ini secara ekologis yang ada hubungannya langsung dengan manusia. Kalau nggak salah di season 2 dulu, saya entah apa mengangkat tema ini juga atau tidak. Seperti contoh hari ini, di detik yang sama kita berdiskusi hari ini dengan Mang Lutfi, bisa jadi di belahan bumi yang lain, di waktu yang sama dengan kita hari ini, terjadi apa yang hari ini kita sebutnya sebagai misal tsunami. Tetapi kita tidak pernah menyebutnya itu tsunami sepanjang itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Atau sederhananya, sepanjang tidak ada dampaknya terhadap manusia, kita tidak pernah menyebutnya itu sebagai bencana. Sebagai bencana. Rempag di gunung itu hal yang biasa. Kan bumi ini terus bergerak gitu. Dan alam, apalagi gunung itu termasuk sungai, itu terus mencari keseimbangan. Oh, itu bergeser gitu. Bergeser gitu. Atau air terus mengalir dan ketika ada yang menghalangi, dia akan tertahan. Jika yang menahan itu tidak cukup untuk menahan volume air yang terus begitu besar, kemudian dia akan mencari lagi menghempaskan apa yang menghalanginya dan seterusnya. Itu terjadi secara alami saja. Tapi karena ada manusia di situ, kemudian manusia menyebutnya bencana alam. Oke, frame-nya ke gambar nih. Atau di belahan bumi yang lain hari ini di iceberg misal. Di iceberg misal ada bongkahan es yang berjuta kubik misal. Gebrus ke laut misal. Tapi karena itu jauh entah ada di mana, jelema ge teu apaleun, kita menyebutnya bencana enggak? Tidak menyebutnya bencana. Ya terjadi saja, itu sunatullah. Atau kalau kita buka ada website tentang keadaan gempa bumi secara real time. Gempa bumi itu terjadi di hampir semua wilayah di cincin api bumi ini. Tapi kita tidak pernah menyebutnya itu sebagai sebuah bencana alam gempa bumi misal. Karena apa? Karena tidak langsung berhubungan dengan manusia. Kan si iceberg juga tadi berjuta ton bongkahan es ke laut kemudian menyebabkan gelombang. Ya udah selesai. Tapi kalau itu terjadi misal di Gunung Krakatau terjadi rempag gitu ya, landslide gitu, kemudian airnya kena si bongkahannya tersebut sampai ke laut dan terjadi gelombang dan gelombangnya tiba misal di dataran yang kita sebut sebagai ujung kulon, kemudian sampai ke manusia, sampai ke rumah-rumah manusia, akhirnya kita menyebutnya itu sebagai bencana tsunami. Tapi alam kan tidak, orang bedek aja jelema melakukan hal yang sama seperti itu. Sama mungkin seperti yang sekarang terjadi di Burangrang. Meskipun saya belum memverifikasi apakah itu ada peran manusia atau tidak. Tetapi karena longsoran itu sampai kepada perkampungan manusia, kemudian kita menyebutnya sebagai bencana. Di belahan bumi yang lain terjadi hal semacam itu. Tetapi karena tidak sampai kepada perkampungan atau tidak sampai kepada manusia, kita tidak pernah menyebutnya sebagai bencana. Jadi idealnya sebetulnya memang ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi tidak disebut bencana. Betul. Artinya apa? Artinya dalam mencari keseimbangan, bumi ini terus bergerak
kemudian terjadi longsor dan lain sebagainya, itu sebagai bagian daripada bumi mencari keseimbangan. Artinya, pertanyaannya sekarang, bagaimana manusia bisa membaca itu semua? Peran manusia Peran untuk manusia. membaca. Nah, Oke. itu yang disebut dengan sisi teologisnya. Melihat bagaimana alam melakukan itu semua atau berperilaku seperti itu yang kita sebut longsor, banjir dan lain-lain sebagainya. Itu kan cara alam melaksanakan sunatullahnya. Perannya sebagai yang ada di bumi ini gitu, kemudian mencari keseimbangan. Nah, pertanyaannya bagi manusia, bagaimana mereka membaca sehingga di mana sih orang kudu tinggal itu? Di mana idealnya kita berperilaku terhadap alam? Kumaha kita memanfaatkan alam, itu yang disebut dengan batasan-batasan. Ini yang kaitannya dengan konsep kawasan. Konsep bahwa hubungan manusia dengan alam itu dibatasi bukan hanya sekadar rusak dan tidak merusak. Tetapi hubungannya lebih kepada etika, jauh lebih tinggi daripada hanya sekadar merusak. Jadi ayeuna teh manusia tidak beretika gitu. Tidak beretika. Dalam hubungannya manusia terhadap alam. Salah satunya karena manusia tidak mengerti bahasa alam. Alam hayangna di mana sih manusia tertinggal gitu. Orang tuh kadang mah sibuk dengan bahasa sireum sih kan biasa. Jadi bahasa-bahasa ya kita tidak gini ya Kang, Sunda. Kita masukin ke suku aja dulu ya. Kita kan kenal ada hutan larangan sampai ada hutan garapan. Larangan hutan balada. Itu kan ngomongin etika sebetulnya ya. Betul. Ya gitu Kang. Proses panjang hidupnya orang Sunda yang akrab dengan gunung, hutan, sungai, dan laut itu kan ribuan tahun tanya masyarakat Sunda tuh. Perjalanan hidup yang panjang ini akhirnya membuat masyarakat Sunda punya kemampuan untuk membaca. Punya kemampuan untuk membaca, alam tuh kahayangna siga kieu. Etika kita berhubungan dengan alam itu batasannya iya. Bukan hanya sekedar apakah kita masuk ke satu wilayah ini akan merusak atau tidak. Ternyata masyarakat Sunda membaca bahwa gunung itu memiliki waruganya tersendiri. Waruga, oke. Waruga tuh anatomi tersendiri, ketubuhannya sendiri. Yang tidak semua bagian tubuh daripada gunung ini boleh untuk dimanfaatkan. Bahkan disentuh ya? Bahkan disentuh. Karena kan kalau sama seperti hubungan saya dengan Bang Lutfi, mungkin lamun orang sesalaman itu kan normal-normal saja. Tapi lamun orang tiba-tiba nyepeng kepala Bang Lutfi, boleh tuh. Kan gak sopan gitu. Iya, betul. Tapi kan aku tidak menyakiti Bang Lutfi, misal secara fisik. Nah itu yang disebut dengan etika. Di dalam etika tuh nggak ada hubungannya dengan dampak apakah bisa membuat orang sakit atau tidak. Sama halnya dengan, mohon maaf, misal hari ini saya di detik sekarang juga saya meludah harapan Bang Lutfi. Kan tuh tidak serta-merta kalau saya meludah begini tiba-tiba COVID misal. Kan itu kan ya. Tetapi pantas atau tidak itu yang disebut dengan etika. Nah ternyata hubungan manusia dengan alam pun dibatasi oleh etika itu. Peradaban Sunda dan di Nusantara saya yakin itu sudah melahirkan pengetahuan semacam itu. Oke, tapi kieu Mang Pep, kalau ngomongin etika, jadi setiap perspektif itu mempunyai batasan-batasannya etika teh. Ada orang yang nggak apa-apa kok megang ini, gitu ya. Atau ada kok yang boleh juga megang, ya aku katakan gitu ya. Maksudnya tadi diibaratkan, diibaratkan. Tapi ini cuma sebagai penghormatan sehingga dikopeahan, di kumaha dibagus-bagus. Nah, menurut Kang Pepep sejauh mana peran manusia melanggar etika hari ini sebetulnya? Sudah sejauh mana? Kalau kita ngomongin jalan gitu ya, udah sejauh mana sebetulnya? Nah, sejauh pengetahuan cogito ergo sum kemudian sampai ke sini menjadi menjadi paradigma bahwa manusia berpikir itu adalah manusia yang unggul, kemudian itu nanti ada hubungannya dengan manusia memperlakukan alam. Jadi kan tadi pertanyaannya sejauh mana etika manusia sekarang melanggar alam kan gitu ya? Nah, ketika manusia merasa dirinya adalah makhluk yang berpikir dan di luar dirinya adalah sebagai objek, sejak saat itulah manusia menganggap bahwa dirinya paling tinggi di antara makhluk-makhluk lain. Antroposentris Antroposentris itu di titik itulah salahna. Lain salah nanya melenceng. Nah, seperti ada sekarang ngesilasi sebetulnya bukunya kalau nggak salah 2014, Humanisme Humaniora. Saya baru dengar nih. Ada gerakan anti humanisme. Anti humanisme itu melahirkan humanisme baru. Nah, baheula lama zaman penjajahan gitu ya. Kan ada cara berpikir bahwa manusia Eropa adalah manusia unggul, manusia Timur adalah manusia yang jauh dari beradab gitu. Sehingga dia menjadi objek untuk
untuk dijajah. Kemudian ada gerakan bahwa semua manusia ini sama, sehingga ada kesetaraan. Tapi kadienakeun melahirkan bahwa manusia itu seolah-olah unggul secara keseluruhan. Sehingga bergeser dari tadinya eksploitasinya terhadap manusia saja, sekarang bergeser terhadap alam. Nah, jadi perlu mendefinisikan ulang humanisme yang baru. Perlu mendefinisikan ulang antroposentrisme yang baru. Di mana ekologi sekarang dijadikan sebagai salah satu argumen bahwa antroposentrisme itu tidak hidup secara tunggal. Jawab tuh atau pertanyaan perlu diulang? Sekarang balikan di tim mimiti bro. Jadi ti assalamualaikum dari assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan menarik kalau engkau ngomongin. Kalau ada teori tentang humanisme atau humanisme menghasilkan humanisme deui. Baru humanisme deui. Intinya kan fokusnya tadinya mah ya. Fokusnya untuk ngomongin tentang kerjasama antara manusia dengan manusia. Iya mah husnuzona husnuzonanya. Terus tiba-tiba setelah manusia kepada manusia berhasil, cik coba dengan manusia dengan alam. Nah gitunya dengan alam. Sedangkan alam kan gelo lamun kalau ngomongin ekologi kan dari mulai batu, tanah, kai, udara, boga hak. Mana di mana heula mimitina. Nah, yang hilang dari humanisme yang melahirkan humanisme humanisme humaniora yang menghasilkan humanisme lain di mana keliruna. Nah, kelirunya seperti orang tadi nge-mention cogito ergo sum, kan latar belakang kelakang non gitu. Saya berpikir maka saya ada. Orang teh kan baheula si René Descartes yang dianggap sebagai awal mula oleh teman-teman dari yang berpikir tentang postkolonialisme. Loba mikir lah pada kan kolonialisme itu dimulai ketika orang-orang Eropa merasa dirinya adalah makhluk berpikir. Sementara orang timur itu manusia-manusia yang tidak berpikir. Sehingga lahirlah konsep kolonialisme atau penjajahan. Yang merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain. Hey, nice. Itu kata kuncinya. Dari tadinya yang berpikir, meskipun si René Descartes mungkin tidak berpikir sampai di sana. Tapi secara peradaban dalam konteks pengetahuan paradigma itu datangnya ke sana. Atau tibanya di sana. Nah, sehingga dia ngebedakeun. Ketika Eropa datang ke timur pun, ketika dia mendaki gunung, itu diksina kan, apakah misal sejak Junghun misal, era Junghun masuk ke timur, 1800-an gitu, kan dia mendaki gunung itu dengan paradigma yang sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di kita. Dia berpikir, kalau saya bisa tiba di puncak gunung itu, cara berpikirnya, saya telah menaklukkan gunung ini. Subjek gitu. Jadi siga soal orang sudah bisa menaklukkan gunung ini. Sementara di bawah masyarakat Nusantara pergi ke gunung itu bukan untuk menaklukkan, justru semakin tinggi untuk merendahkan diri. Kenapa? Karena ke gunung-gunung masyarakat Nusantara justru untuk memberikan penghambaan terhadap semesta yang kalau hari ini kita sebutnya sebagai ketuhan lah, kagusti. Ada satu nih, setuju tanya sebelum nanti ke peran sebetulnya yang selanjutnya tadi, dampaknya kemana? Jadi kan sempat ngobrol nih, orang kan orang kabupaten bro. Sarua kan orangnya. Orang kabupaten. KTP kota, makanya pernah. Sarua bro, orang mancingnya kumawe. Berarti kan orang kabupaten, daerah Pangalengan lah sebutkeun lah nya. Pangalengan loba tuh gunung-gunung. Jadi ketika orang dulu disuruh ngalakai kan kersuluh. Eta jeung aki urang tibatan suluhna nu loba, kala omonganana nu loba. Ulah nu ieu atuh. Ieu teh pantangan gitu ya. Terus loba nu ieu atuh, ieu itu kan etika yang beliau pahami. Terus di satu gunung orang ngomong, "Pak, paki cenah kitu nya. Urang rek ka gunung daerah Majalaya teh naon sih Rakutak. Urang rek naklukeun puncak Rakutak. Maneh goblok cenah ka urang gitu. Ai maneh saha? Gede mana maneh jeung gunung? Lamun maneh rek naklukeun gunung nya, maneh pejet di handap. Tapi rubah diksi maneh. Mau menziarahi. Ting konsep nanti berarti nyadai orang kan baong ya menurutnya gitu. Nah konsep menziarahi ini berarti meureun silaturahmi meureun kan? Iya benar. Sabak cik atuh Kang coba Kang Pepep kan
nulis oge buku Manusia dan Gunung. Lamun direlasikan tadi batasan tentang humanisme, humaniora itu batasannya di mana? Lamun dikorelasikan jeung gunung, etikanya sekarang yang hilang man. Nah, cuman lagi-lagi kalau humanisme humaniora itu kan sebetulnya diksi baratnya. Betul. Tapi lamun dikaitkan jeung urang, nah keren masyarakat di Nusantara ini seperti tadi contoh Numang Lutfi sampaikan, bahkan hubungan manusia dengan alam itu karena secara pengetahuan empiris dia sudah berjalan begitu panjang sekali sehingga melahirkan semacam tata cara pengetahuan yang mapan. Oh, gunung teh hayangna di kumaha. Secara tidak langsung mengadidik oge kan? Betul. Sebagai contoh kieu lah. Siga tadi sebetulnya di Pangalengan aya tidak perlu di Majalaya, di Pangalengan aya Gunung Gambung Sedaningsih. Ah, urang teu hafal euy. Aya di Cibitung. Oke, bawa di Tuna Cileunca bener. Oke. Nah, ke belah kiri. Ke belah kiri. Mun ti Bandung Cileunca mah kanan, ieu nu ka kiri, nu ka Sukamana. Oke. Nah, di dieu ada situ ngaranna Situ Aul. Danau Aul. Tah, mun eta pernah kadinya. Aul teh jelema sirahna ajag. Hah, kieu. Urang sepakati urang Danau Aul heula ya. Gitu teh. Kumaha cik. Nah, orang kayak tinggal di sisi humanisme, betapa hubungan antara manusia dengan alam itu dibatasi oleh sebuah yang namanya etika. Gitu. Karena sok terkenal teh aya serigala sebenarnya. Ya, itu mah sebagai orang nyebutnya di buku Manusia dan Gunung sebagai manifestasi etiknya di Manusia dan Gunung. Iyalah, paham. Okay. Semacam orang teh yang menghargai seseorang. Naon bukti cara menghargaina? Nah, cukang lantarana, misal mereh dia. Nah, lamun urang teh hayang menghargai gunung, hayang menghargai situ itu. Kumaha tata carana. Nah, dibikinlah salah satu subjek ngaranna Aul gitu. Oke. Nah, di kaki Gunung Gambung Sedaningsih di situ Aul eta hidup mitos ngaranna mitos Aul. Jelema sirahna serigala atau ajag. Geus mah jelema sirahna ajag malikna ka tukang. Banyak sekali pancaraman. Teu meunang A, teu meunang B, teu meunang C. Bahkan jelema hanya boleh berkunjung hanya sekedar masuk ke sana saja itu harus di bawah waktu sareupna. Iya. Mau ke maghrib. Nya mun ceuk barudak aya nama sebelum senja berarti ya. Iya, asik ya. Kenapa itu terjadi? Ternyata dalam perjalanan panjang masyarakat Pangalengan itu melihat di kaki Gunung Gambung Sedaningsih ini aya situ ya. Jeung situ ini ternyata yang menjadi sistem penjaga kehidupan masyarakat di handapna. Apa cai? Danau kan danau. Dan danau ini hanya bisa tetap terjaga ada airnya ketika gunung itu masih tetap terjaga. Bahkan tongboron war hiji dua tangkal, asup wae kan tadi temeuna. Nah, berarti lamun gitu apakah sisi humanisme di dalam konteks masyarakat Sunda hubungannya dengan alam? Justru humanisme datang dari mana? Datang dari pengetahuan empiris yang sangat panjang sekali. Siga carita tadi. Percaya sih. Dari tadi Aki ngomongkan, kan cara ngajarkeuna itu bukan dengan cara barat. Cara barat mah pasti menyebutkan kalau kamu datang ke sini nanti akan ada dampak sekian kubik pohon yang hilang itu akan menghasilkan hilang misal udara dan lain sebagainya. Teu kitu kan? Tapi melalui pengalaman yang sangat panjang sekali. Pamali itu meneng asup ka dieu karena di situ tepatna Aul misal. Ternyata itu ada hubungan dengan air. Nah, datanglah pengetahuan barat yang merasa humanisme teh kan. Ngerasa humanis dalam arti dia itu manusia yang berpikir dan bisa melahirkan sesuatu hal dari mengeksploitasi alam. Tahun 1885 datang industri ke kaki Gunung Gambung Sedaningsih berupa pemanfaatan panas bumi. Apa kan aya magma di sini. Namun menang disebutkan ya tinggal disebutkan lamun teu ditit gitu kan ya. Tapi ditit kan we. Tapi da ieu mah kan faktual. Ya memang udah pure udah pada apa kan memang faktanya di sana ada itu. Tapi orang oge tidak dalam arti menceritakan ini sebagai sebuah justifikasi nyalahkeun teu, tapi bahwa di situ ada fakta itu. Tenanawan. 85 baheula sebelumnya bahwa masyarakat didinya sangat menghargai Gunung Gambung Sedaningsih, teu meunang di Kukumaha karena pamali. Nah, kemudian 85 datang magma, itu bukan hanya sekedar memasuki kawasan. Bahkan bukan hanya sekedar menebang 1-2 pohon. Bahkan leuweung geledegana itu dibabat habis. Sampai persis ke sisi pesisir yang ada di Situ Aul. Pernah meureun ka dieu? Pernah lah. Nah, nu lain menariknya, secara antropologis masyarakat jadi berpikir ulang. Urang cenah baheula teu meunang asup ka dieu karena pamali. Lamun dilanggar engke bakal datang mamala. Nah, mamala itu konsep bencana yang ada di dalam masyarakat
Sunda. Mamala itu balasan daripada alam terhadap manusia lamun salah mengelola atau salah berperilaku etika. Tapi balasan ini sebagai konsekuensi lagi-lagi alam mencari keseimbangan. Nah, 85 masyarakat yang tadinya tidak berani masuk kemudian datang proyek magma. Magma ini membabat hutan habis sekali. Menariknya secara antropologis ada perubahan paradigma masyarakat. Bahkan disarakolakeun kan masyarakatnya Nyalah. di daerah dinya teh. Orang jadi sedih tadi. Loba kan beasiswa dari magma itu. Goblok. Nah, ku proses sekolah jeung ku proses datangna magma ini bergeser masyarakat. Aya pernah orang merekam beberapa bagaimana pandangan masyarakat terhadap keadaan ayeuna. Mereka berpikir kieu, bahwa lama cenah Kang di dieu teh teu meunang asup-asup acan. Karena pamali. Aya aweul, situ aweul. Tapi tinggali magma cenah. Ku magma mah tong boro hiji 2 tangkal cenah. Eta leuweung geledegan ge dibabat. Berarti mamala itu eueuh. Abad we kabeh meureun kitu akhirnya Sejak saat itu, akhirnya masyarakat jadi berani bukan hanya sekedar memasuki situ aweul. Gila. Bahkan gunung Gambung Sedaningsi ayeuna nepikeun ka puncak itu dimanfaatkan secara langsung. Anu paling sakralna gitu. Kenapa? Karena ayeuna masyarakat berpikirnya jauh lebih logis. Membahasa sederhanana ayeuna mah jauh lebih humaniora dalam arti berpikirnya etanya lebih humanis dalam arti mengedepankan logika. Eueuh cenah piraku aya jelema sirahna aja. Rasional. Irasional. Eueuh cenah lamun ke urang asup ka leuweung teh bakal terjadi mamala. Eta mah hanya sekedar nyingsiran hukum. Karena buktina itu magma mah leuweung dibabat ge ieu terjadi naon. Nah, ternyata pengalaman juga menyebutkan tahun 2014 yang terjadi longsor besar di kaki Gunung Gambung Sedaningsi dan perkampungan yang tadi orang ceritakan sekarang sudah rata dengan tanah. Yes. Nah, naon hubungannya dengan krisis iklim? Kan kejadian kieu teh lain di dinya hungkul. Ayeuna hampir rata di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia lah. Di Indonesia lebih parah lagi. Kejadian kamari Sumatera itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara dilegalkannya deforestasi yang ada di ujung Indonesia bagian Sumatera sampai ujung Indonesia bagian timur atau Papua. Alasannya apa? Digantikannya pengetahuan lokal masyarakat Nusantara yang irasional itu oleh pengetahuan yang antroposentris yang rasional. Sanu mawana Belanda. Ting di sesi 2 orang cerita Yogi atau tentunya. Bahwa di Indonesia teh ayeuna bagaimana cara mengatur dan mengelola lingkungan hidup yang ada di Indonesia, khususnya di bidang kehutanan dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, itu pakai aturan yang dibuat oleh sebuah peradaban yang bahkan dia tidak punya terbuka gunung-gunung acan. Belanda sampai sekarang berlaku eta mulupi. Makanya ayeuna Sumatera dibabat habis bea. Kenapa? Karena aturannya memang dibolehkan. Kusaha ku Belanda baheula. Kalimantan bea ku sawit. Kenapa? Karena oleh Belanda setiap tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya diambil oleh negara dan diberikan kepada korporasi. Jadi ngaranna HGU, hak guna usaha. Lahana boleh meskipun eta leuweung dibabat habis untuk industri sawit. Kalimantan enak geus beak. Apa yang terjadi? Pindah ke Papua. 1,2 juta hektar barangkali kalau tidak salah dibuka sekarang di Papua. Padahal di masyarakat Papua, Tongboro jutaan hektar, satu gunung saja diperlakukan sebagai mama. Etika kan? Memperlakukan gunung sebagai ibu, memperlakukan gunung sebagai manusia, itu dasarnya bukan dasar pada rasionalitas. Bukan, tapi dasar etis. Hubungan manusia dengan alam. Yang dibangun berabad-abad, bahkan mungkin beribu tahun itunya, dari perjalanan panjang masyarakat yang hidup di sana sampai hari ini. Itu semua dibabat dengan pengetahuan yang didatangkan oleh Belanda. Modernitas teh rusak nih. Bahasa sederhana dari humanisme humaniora yang anti humanisme itu anti modernitas. Karena yang menjadikan manusia subjek itu kan salah satu cara berpikir modern kan, modernitas. Muncul egosentris, tiba-tiba ngerasa urang lah dan urang di kumaha ge. Ya orang jadi sedih Kang sebetulnya ketika tahu ya, karena memang subtemanya ngomongin tentang pendidikan ekologi. Jadi saya sedih kan karena memang orang dilahirkan di gunung Kang ya. Dengan indah dulu mah. Sampaikan ke
di pinggir di depan rumah teh karena namanya konteksnya sungai teh gini kan ditukangan imah baheula mah kana dihareupeun. Masa udah diurus kan ya. Diturutan ku Eropa jadi waterfront city teh. Nah, itu jadi akhirnya ngerasa sedih juga walaupun ayeuna menganggap bahwa kita sudah keterbelakangan sana gitu kan ya, tiba-tiba muncul paham-paham baru, disebut krisis ini ya. Kalau merujuk ke Kang Pepep tadi, ya disebut krisis tapi udah manusia di jerona gitu kan. Baik secara dampak maupun secara yang membuat kedampak. Nah, iya kata kunci. Eta kata kunci pisan. Berarti lamun gitu krisis iklim ini biarkan terjadi saja. Lamun orang ngomongkeun krisis iklim, wah kita harus menjaga bumi agar bumi tetap sehat. Bukan. Kita harus menjaga bumi agar manusia tetap bisa hidup dengan baik. Kan sebetulnya mah antroposentris kan? Pikiran untuk manusia tapi dalam arti positif. Karena kieu lamun bumi anggap we diruksak edan-edanan ku manusia, dia akan tetap mencari keseimbangan. Bumi mah akan tetap mencari keseimbangan dan dalam rangka mencari keseimbangan itu entah akan ada peristiwa-peristiwa apa yang dilakukan oleh bumi itunya, korbannya saha? Korbannya jelema. Krisis iklim hari ini misal global warming, kalau itunya pemanasan global. Nya bumi kan merespon keadaan. Oh, urang teh ayeuna ada kekurangan naon misal atau benang siga tubuh urang lah. Tubuh urang kaasupan virus misal. Kan tubuh urang langsung bereaksi. Jadi panas kan? Nah, bumi oge mungkin sama. Oh, ayeuna aya virus ngaranna jelema. Virus ngejelema menyebabkan bumi ini panas. Apa yang dilakukan oleh bumi? Imunnya hidup kan, otomatis aktif. Siapa yang dibunuh? Virusna. Sarua bumi ya ge. Ayeuna jelema ngababatutan edan-edanan, ekstraktif, industri ekstraktif dan lain sebagainya. Sehingga bumi jadi gering bisa dalam tanda petiknya dalam tanda petik itu sebagai ya katakan saja. Tadi gering lagi tidak baik-baik saja dan dia pasti akan mengaktifkan imunnya, sistem imun. Siapa yang akan dibantai oleh sistem imun itu? Virusnya. Manusia yang dalam hal ini sebagai virus. Oke Kang, mangga dileuteut heula atuh tong sugan teh kan sasalaman atau cekap begini nya ayo itu enggak beres tuh. Kang dileuteut heula Kang. Sangat teman-teman sahabat tumbuh, kita akan coba gali lagi sebelum Kang Pepep moodnya sudah buruk hari ini sebenarnya sudah. Orang aja di bawah kan tadi di bawah sangu heula. Jadi mood dia bisa nepikeun ka jam 3.59. Tengah aja. Gue tim di bare teh. Me bodoh. Me bodoh. Me tunduh. Matakna urang ulah waka ngarokok nya. Gitu kan. Ngarokok heula ayeuna. Ngarokok heula. Urang mana nya? Iya kita. Siap. Aya teh aman. Aya teh aman. Ada make pipa. Oh, urang ge boga tuh naga urang mah jadi. Baik, mana lah orang lain ya. Kang Pep, bari sambil ini ya, sambil ngopi ya, ngopi. Sambil nginget-nginget dari pertanyaan. Ya, tapi kan orang itu lamun seandainya karena manajemen, karena pengelolaan lah gitunya. Kan aya nu disebut teosentris, aya nu disebut antroposentris bahkan. Ya kita juga sebetulnya bukan brand ambassador kementerian juga gitu, cuman karena tertarik aja dengan isu ekoteologi sebetulnya ya. Sampaikan Kementerian Agama kita membuat satu kurikulum di sekolah yang namanya kurikulum cinta. Wah, berat saya pisan eta. Iya, kurikulum cinta untuk ngomongin tentang ekoteologi di sekolah. Nah, banyak hal sebetulnya Kang, tapi latar belakangnya dari konsep Max Weber itu. Jadi ada mitos, ada dogmatis gitunya, ada ilmu. Tadi ngomongin tentang etos. Etos gawena itu, prakna eksekusi. Jadi yang dogmatis, keilmuan, sikap. Ya, sarua jeung dulu saya sempat bikin pesantren tuh di rumah. Jadi santri-santri si Ganu heureuy ieu sempat bikin pesantren tuh di rumah, nyen pesantren siga bercanda gitu. Ada emang orang macam pernah serius. Can pernah serius orang mah da disebut serius yang bubar. Di kieu yang kemarin kita sempat bikin satu lembaga pendidikan ya. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih ada. Si santrinya kurang titah ke kebon. Jadi kehidupan di pesantren itu kita tidak mengandalkan sayuran di tengah jalan. Jadi karena kurang teresapnya tulisan gitu deh. Tapi ada jadi si tanahnya teh kurang lebih sekitar 50 tumbak lah kan. 50 tumbak, satu tumbak itu 14 meter. Nah hitunglah sama gitunya maksudnya teh. Jadi setengahna dibikin kebon.
Oh, 50%. Jadi kita nanam sayur. Kita teh nanam nu kararituna. Bangunannya berapa persen dari 50? Teuing urang teu ngukur sepertinya, tapi intinya cukup lah dengan sekitar 10 kelas. Ya maksud orang lamun boga 50 tumbak. Gede-gede ting soalnya 50 hektarnya. Ngem tuh Ya, atuh 20 hektar mah jieun lapang bola ku urang mah di mah. Bener-bener. Jeung magma. Wow, pikir dia panas suminya. Dan itu sih, tapi di sana jadi saya tuh belajar bahwa ada kan otomatis masyarakat itu ya ngomongin tentang etos kan di sana mah. Bener-bener etosnya masih dijaga. Etika ngaduk pupuk. Kudu jam sakieu. Oh, nyata eta tata konsep tata di urang. Ngaduk pupuk kandang. Jam sabaraha. Panen. Di tanah sebetulnya. Nah Kang, menarik ya Kang. Ke kolot baheula mah di api kitu nya. Urang sampaikeun ka atuh ieu lah aya anu susugu. Suguh, amita. Urang kan jelema naon nya? Jelema anu tervirusi modernitas, irasional. Naon ieu kitu kalapadoga naon. Tapi ternyatanya kolot baheula mah Tarapti. naon sih nu dipahami ku Kang Pepep mengenai kitu? Cik coba. Eta etika pendidikan ekologi oge eta. Justru eta salah sahiji etos masyarakat Sunda dalam konteks Weber eta. Jadi bisa dijelaskan secara mitologis, secara logis, bahkan secara praksis gitunya. Orang udah keloncat ke masyarakat di kaki Gunung Tampomas. Untuk menunjukkan bahwa manusia dengan alam itu dibatasin oleh etika. Jelema teh di bumi teh tamu. Lamun secara teologis ya, lamun lu percaya bahwa Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga, kan lain di bumi. Di gunung. Meskipun lain. Konsep mundur lebih dari itu. Oke. Kan secara teologis di dalam Islam, jelema itu dijieun di bumi lain. Lain, Pan. Lain. Terlepas engke unsurnya sama, tetapi jelema itu lain berasal di bumi. Benar tuh, secara teologis ya. Iya. Di surga. Melakukan kesalahan, dilempar ke bumi kan. Sebagai sebuah hukuman. Sanksi teh hukuman. Sebagai sebuah hukuman. Artinya, orang tidak punya hubungan emosional dengan buminya secara antroposentrisme. Bener nah. Tapi lamun urang boga paradigma ekologis tetep urang teh di bumi teh naon? Namu. Sehingga urang kudu ngajaga etika. Bumi teh tempat ngahukum itu sebenarnya. Bertamu kan urang teh. Lain imah urang, lain hak urang pan. Sarua semacam urang lamun dititah katen imah Mang Lutfi. Geus pernah sigana dijelaskeun tentang konsep kawasan mah nya. Urang hanya boleh ke imah Mang Lutfi itu sigana di mananya? Lamun urang dek bertamu. Kertasari. Di imah, orang yang bertamu, orang di ruang tamu. Di ruang tamu. Itu yang disebut dengan konsep wilayah, tata wilayah orang Sunda. Ya orang, iya non teh, non aya asa pernah teh, kungsi teh non bahasa kerenna teh, dejapu. Pernah tuh orang disusi. Belum. Sesi kedua merenang. Sesi kedua mah lain-lain iya. Egernya sesi kedua mah. Si eta. Si eta mah di-spill deui. Goblok. Pan geus. Naon da eta. Eger siap cenah menerima rumah tumbuh ya, cenah mah mau dikasih itu ya. Ulah dikit-dikit bisa bener ge. Bisa disangka orang menjilat. Lah. Itu ada orang. Rekomendasi. Mau dibere di dinya mah? Kalau balik deh kan. Oke, siap. Kan pertanyaan Mang Lutfi teh kumaha masyarakat urang mah lamun ada ngamanfaatkeun alam bahkan pikeun ka parupuyan, sapuratina dan lain sebagainya. Itu untuk menunjukkan ekspresi bahwa urang ka alam teh namu izin etika, izin. Nah, di masyarakat kaki Gunung Tampomas di Sumedang, contoh yang paling sederhana itu tukang sadap gula aren. Nyadap gula aren berarti tukang ngalah. Tukang ngalah orai. Tukang ngalah non orai. Ngalah cai aren. Sugan teh. Gula. Ini dengan orang ular aja. Padahal itu kan aya anu koneng. Nya. Sumedang we. Orai koneng. Yang Mang Lutfi geus kawin teh kudu mah leuwih bengras. Enak didinya mesok mamawa. Oke, terus. Setiap tukang nyadap boga prinsip. Dan dia prinsip menunjukkan bahwa masyarakat Sunda itu dalam memposisikan diri dengan alam itu setara.
Bahkan rengkuh teh naonnya sopan gitu Sopan. lah. Saat can ngalah gula aren, nyadap gula aren, ti paniatana wae kudu bener. Di imah teh nya anu deuk ngalah gula aren, itu ulah aya masalah eujeung nu aya di imah. Jeung pamajikan, jeung budak, ulah rungsing lah intina mah. Terus ditetapkeun niat sing bener bahwa urang ngeudek nyadap ka aren anu geus jadi lain milik nanya lebih semacam garapana lah gitu nya, nu dicirian di mana karena aren itu lamun aya di gunung-gunung biasanya geus oh ieu kusing mangsaha, ieu kusing mangsaha meskipun meunang silih gantian. Ti awal kene itu geus kudu paniatana bener. Bahwa urang eudek sejak ikhtiar menta ka Gusti melalui gula aren, melalui pohon aren aya di aren teh bahasa Sunda naonnya? Ya gula aren. Gula merah. Gula Gula produkna tangkalna nya tangkal aren lah. Iya. Aren. Tebu, elemen lain tebu. Gula bodas tebu mah sorry. Nah, geus nepi ka gunung ya. Geus nepi ka gunung, geus aya di hareupeun gula aren amitan. Diperlakukan sebagai perempuan. Ngadoa heula. Gila. Aya bahasa-bahasana neng geulis Pujaan engkau. pujaan akang bade nyuhunkeun widi kanggo ngalah nyadap bulan. Di aya hitunganna kudu poe naon dan lain sebagainya aya waktuna. Cara dari mulai ngaluarkeun alat-alat nepikeun ka nebas alat-alat aya carana. Di nyanyian aya panengor ngaranna teh semacam palu gitu nya. Palu. Lalaunan, kemudian diayun, dinyanyian, dipupusti, dinyah-nyah, baru we disimpen di tanean. Geus kitu, anggap we geus beres, geus nyadap. Jadi nanti jadi lahang. Apa kan lahang? Sok di bahan menjadikan kayak lamun digolakeun jadi gula beureum. Saking pasrah dalam arti ieu teh ti Gusti melalui alam lain nu urang. Urang mah ngan menta sesuai dengan hak anu dibere ka urang. Jeung tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dan memang teu meunang. Menarikna pada saat manehna balik ka imah, lamun di tengah jalan aya nu menta dibikeun, kudu dibikeun. Prinsip dari para penyadap gula aren. Ayeuna kieu teh. Masih gitu. Ada pelajaran naon di dinya coba? Etika. Jeung itu ngomongkeun hak. Etika teh kan berkaitan dengan hak. Oh, lamun aya nu menta di jalan eta lain hak urang. Bikeun ada nu urang. Ikhlas geus we ridho. Nah, pola gula aren ieu, penyadap gula aren nunjukkeun bahwa urang teh jeung alam teh punya etika yang sangat ketat sekali. Nah, termasuk lamun asup tadi kudu amitan dan lain sebagainya, parupuyan, amitan, bahkan sok kadang meskipun ieu tidak terjadi prinsipnya aya beberapa abah-abah mah mun mawa dahareun dikalaan dahareun teh disimpen untuk naon menghargai makhluk lain yang ada di luar dirinya. Nah, sekali ini nunjukkeun etika hubungan manusia dengan alam yang dibatasi oleh etika. Iya modern teh sebenarnya namanya. Nya. Tujuan hirup naon sih? Gawe orang mah. Lain jalan. Jalan, maot kege. Kayak bahagia beren hirup di dunia. Iya, benar eta. Apakah modernitas mengantarkan ke situ atau tidak? Kan masyarakat di Baduy, kemudian di masyarakat adat tidak mengenal modernitas, tapi hirupna biasa-biasa wae, bahagia gitu. Sementara orang merasa diri nu sakola, tadi pas mencari kerja, wah, can selesai hirupna. Anjing. Ya kan masih hirup kene orang. Nya sih, aduh ya Allah. Maksudnya gini Kang, jadi kan kalau kita ngomongin konteks modernitas kan akhirnya dengan doktrin-doktrin serba cepat. Doktrin-doktrin mencapai tujuan dengan cepat. Lahirnya artificial intelligence. Terbukalah semua tabir-tabir yang dulu ditutup-tutupin gitu. Tiba-tiba percaya ke AI gitu kan. Ya, maksudnya. Walaupun AI oke lamun dicarikan ke orang minta hampura AI gitu kan salahna. Nah akhirnya modernitas teh menjebak kita kepada ranah keabsurdan gitu lah. Seolah alam dan iman teh jadi terpisah. Eta. Orang terjebak oleh alat. Modernitas teh kan alat. Ya, AI, alat dan lain sebagainya. Tapi eta orang kadang menghamba kadinya. Arahna. Itu mungkin yang hilang mudahnya. Itu yang hilang. Etika kita sebagai manusia. Bahwa pendidikan ekologi itu akan berbasis etika akhirnya gitu ya. Kalau orang mungkin mengajarkan itu seperti layaknya. Teori ngomongin kan gini. Si Weber tadi ngomongin tentang mitos, logos dan
etos gitu ya. Itu menjadi segitiga yang gak boleh dipisahin. Dipakai oleh kementerian kita sebagai kurikulum cinta tadi ya. Dan kurikulum cinta itu sebagai ya katakanlah non formal dan informal. Namun bisa kalau formal diajarkan kedisiplinan, ya non formal oge na kudu atuh. Di keluarga na oge kudu gitu dah. Akhirnya emang searah dan sejalan ya akhirnya Kang. Merujuk pada etika sebetulnya ya, merujuk pada etika. Jadi ada sebuah pertanyaan dari media sosial yang menarik kita coba bacakan. Apa peran iman dan spiritualitas dalam membangun kesadaran iklim? Bangun iman tuh melampaui kesadaran. Oke. Lamun orang pakai si Foucault misal, bahwa pengetahuan itu adalah sumber daya utama pengetahuan. Kesadaran. Sehingga kesadaran orang sebagai dosen dengan pengetahuan yang orang miliki itu mengantarkan orang untuk bertindak tanduk sebagai orang yang sadar bahwa profesi orang sebagai dosen itu kesadaran. Tapi ada yang melampaui itu. Melampaui itu naon justru keimanan. Lamun keimanan mah keyakinan gitu ya. Nges lewat nukarar itu semua tuh. Nah, dalam sisi teologis, urang teh hal-hal semacam itu nges dijauhkeun nu hubunganna dengan alam. Sebagai contoh, urang kamari panggih jeung Kang Bayu kan. Siapa? Kang Bayu. Siapa itu teh? Bayu itu salah satu dosen ekoteologi di UIN. Dia mencontohkan secara teologis, lamun geus kabeh iman mah hubungan orang dengan alam teh Beres. Meskipun ya kan loba nu ngalanggar mah seperti perintah sholat 5 waktu, lamun teu sholat dosa. Kan itu iman, lamun itu geus jadi iman, orang melakukannya tanpa tedeng aling-aling kan. Tedeng aling itu maksudnya lamun orang teu sholat engke imah bakal rubuh, kan teu mikir kitu nya. Nah padahal cek si Kang Bayu, hubungan antara orang dengan alam banyak halnya yang sifatnya itu teologis. Tapi itu tidak didalami. Letterlek karena tahunnya teh ibadah hungkul. Salah sahijina paradigma manusia sebagai khalifah hanya dipahami sebagai pemimpin hungkul. Padahal secara teologis kalau didalami itu ternyata mengandung arti sebagai perawat orang teh. Jadi lamun secara teologis itu jadikan sebuah iman, manusia itu adalah perawat bagi bumi. Lamun teu ngarawat, maneh dosa. Nah harusnya sampai titik ke situ. Baru kita masuk kepada dimensi iman dalam hubungan manusia dengan... di mata teologis mah emang gitu ya, perawat, pengayom. Perawat, pengayom, menjaga. Jadi kalau lamun memanfaatkan pun ada batasnya. Nah tapi lagi-lagi batasan nanti naon? Etika. Batasan nanti. Udah bakal lama ada leuweung teh keur teu dijaga mah asa baik-baik aja. Nah ada yang dijaga. Dijagana ke orang kehutanan. Ya lain orang ngomong. Orang kehutanan nyebutkan sejak adanya departemen kehutanan di Indonesia jadi hancur. Kenapa itu hancur lagi-lagi? Karena basis dalam mengelolana lain basis teologis. Basis kolonial aja make aturan Belanda gitu. Mang orang ngerti. Jadi kieu meureun. Aya 360 tahun mah meureunnya dijajah geus lain ngajajah eta mah. Geus jadi bestie. Geus jadi bestie. Namun aya mah geus nyieun grup WA meureun kitu tanya. Intina mah siga barudak rumah tumuh walaupun opatan nyieun grup geura. Gawe ya. Goblok geus pecean gitu. Tapi it's okay, gak apa-apa. Pada dasarnya memang etika itu adalah konteks teori yang harus kita dalami dulu gitu ya. Etika tuh intinya mah memberikan batasan hubungan antar orang dengan alam, orang dengan siapapun. Jadi batasan. Sebagai contoh terakhir. Contoh khusus di bidang itu ya. Bahwa orang jeung alam teh sebetulnya dibere hak untuk memanfaatkan, tapi aya batasana. Bahkan termasuk urusan sampah. Aya istilah buanglah sampah pada temannya, pada tempatnya. Berarti tesis yang paling penting dari diksi buanglah sampah pada tempatnya itu buang sampahnya atau tempatnya? Kumaha? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang teu meunang itu buang sampahnya atau sembarangan? Buang sampahnya. Buang sampah. Lain. Yang penting mah naon? Tempatnya. Intinya dari kalimat eta meunang teh orang membuang sampah meunang teh? Meunang. Tapi pada tempatnya. Itu yang disebut dengan batasan etiknya. Nyampah teh meunang, lamun miceun tapi kudu piceun ka tempatna.
Memanfaatkan alam menang, tapi aya batasna, aya tempatna. Itu yang disebut dengan etika dalam arti batasan. Kan Nabi Adam diturunkan ke bumi ke geus jeung dibere dengan hakna. Tapi hakna eta teh batasana naon wae. Itu yang kita lupakan. Karena orang kabeh geus make pikiranna otak gitu. Otak dalam arti wah, ieu bisa dimanfaatkeun alus, engke bisa gunung ieu mengandung naon eta teh bahan baterai teh? Nikel misal. Ayo orang ieu bisa dimanfaatkan jadi baterai bisa dijadikeun mobil teh kudu bensin. Oh dianggap nanti eta yang non teh green energy teh. Padahal kalau mau pakai etika, gunung mah lain untuk dimanfaatkan secara langsung itu. Namun tadi mah kan orang make otak kungkul. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau buanglah mantan pada temannya. Lain pada yang berhak, pada jodohnya. Wah, gila pada temannya, pada jodohnya, loba gitu eta teh diberieunan. Kang, urang banyak intinya nama terakhir lah. Ya, terima kasih. Netizen. Acan. Iya netizen ya, netizen. Netizen teh nyarios cenah toh naros aya 3 euy tapi waktuna kayak bae lah. Teknologi dan perubahan sistem sosial mana yang lebih penting dalam mengatasi krisis iklim? Teknologi atau perubahan sistem sosial? Yang lebih penting dalam mengatasi krisis iklim. Baik. Ya anu duanya saruanya soalnya. Ya, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sebetulnya mah dengan adanya teknologi, lamun cara berpikir basis orang tetap mengedepankan etika, keberadaan teknologi itu justru jauh lebih mempermudah hubungan manusia dengan alam. Mempermudah itu artinya jauh lebih bersahabat lah. Sebagai contoh kieu. Banyak ka urang ge nu mengkritisi, mang nah cenah nyontohkeun wae Baduy. Kenapa di Baduy itu alamna teu ruksa? Karena jelemana kabeh jelemana ngan saeutik cenah. Tapi lamun di urang mah kan ayeuna jelema geus loba sehingga sangat mungkin sekali kerusakan pun jadi jauh lebih luas. Jangan lupa ada yang membedakan masyarakat Baduy dengan urang, naon teknologi. Pengetahuan alternatif yang lain. Masyarakat di Baduy mun aya 100 jelema misalnya, 100 jelemana kabehna profesina naon? Petani. Artinya KB memperlakukan langsung memanfaatkan dari alam. Nah urang mah ayeuna geus boga teknologi kan hirup tidak melulu dari ekstraktif ke alam kan. Ayeuna jadi ojek, ayeuna jadi siga urang tukang servis laptop, tukang jual beli laptop, teu langsung ke alam kan. Artinya apa? Semakin sedikit dan semakin ada banyak sekali kemungkinan alternatif agar orang tidak langsung memanfaatkan alam. Nah dengan begitu harusnya teknologi itu jadi alternatif lain untuk mengurangi dampak manusia dalam memanfaatkan alam secara berlebih. Sebagai contoh, teknologi ayeuna di kota-kota kan geus loba hidroponik misal. Teknologi dalam arti pengetahuan gitu kan. Berarti ayeuna lamun nyieun urang hayang boga naon sok dicah teh kangkung, teu kudu muka leuweung kemudian dijadikan balong. Ayeuna ku teknologi itu bahkan di kota ge bisa urang nyieun peternakan non tumbuhan kangkung itu peran teknologi. Tapi nah kenapa orang menyebutkan antar kesadaran masyarakat atau sosialnya tadi kesadaran sosial. Karena kesadaran sosial dengan teknologi tidak dipisahkan karena ini ibarat dua sisi daripada mata uang. Teknologi tanpa kesadaran masyarakat justru bisa jadi dilakukan untuk ekstraktif terhadap alam. Lagi-lagi, nah yang dimaksud dengan kesadaran sosial ini ya bisa jadi dasar utamanya tidak lain tidak bukan adalah etika. Oke. Lagi-lagi etika. Lagi-lagi etika. Naon deui? Namun biasanya urang paham tapi namun dicaritakeun teh cantang tuh batur paham silakan untuk digali itu. Ya atuh kewe tonton 3 kali bolak-balik ke repetisi gitu Kang nya. Oke, sahabat tumbuh di mana-mana mikirkan etika, di mana-mana etika sebetulnya ya semua juga tentang etika karena kita emang di Indonesia itu terkenal tentang adab, tentang etika. Ya mau tidak mau di lingkung gunung, gitunya di lingkung gunung, sedangkan banyak sekali dalil-dalil dogma-dogma agama yang menyebutkan bahwa gunung adalah pancuh, pasak gitunya untuk memperkuat bumi supaya henteu oyag. Gitu kan maksudnya kasih mana mah kalah diterwar kalah dia sih gitunya memanfaatkan berdasarkan bukan haknya kan itu kan. Iya nih Kang, ini mah terakhir lah intinya namanya closing statement Akang. Saya ingin coba
mencabut statement si Lao Tzu. Ya, Lao Tzu, seorang Lao Tzu. Lao Tzu. Dia bilang kan, Orientalis Lao Tzu teh. ya bisa dikatakan orientalis. Tapi dah asli orang timurnya. Iya, Ya, itu mah timur pisan. pemikir timur. Dia kan bilang sebetulnya bumi itu tidak terburu-buru. Ente rusuh, ngan maneh reka mana. Namanya. Benar. Jadi alam itu tidak terburu-buru namun semuanya terselesaikan. Bayangkan. Jadi terus untuk kudu modernitas nu cepet-cepet ya. Sesuai dengan step we. Oke. Obrolan yang sangat seru teman-teman. Dan juga terima kasih kepada Kang Pepep. Pakai F, FFF. Kang Pepep Dewe-nya itu adalah development word-nya. Word. Oke. Dewe-nya itu development word. Udah kira apa? Dewe orang. Oh dewe teh urang. Dewek. Dewe bahasa Jawa. Oh ente Sugande urang teh singkatan development word. Pengembangan dunia. Oh banyak ganti wetanya rumah tumbuh development word gitu. Oke teman-teman, kita tidak pernah jauh dari etika. Tadi Kang Pepep juga ketika ngomongin pendidikan ekologi, kita akan ngomongin tentang etika yang telah diajarkan beribu-ribu tahun sebetulnya ya. Kedua, ada poin menarik bahwa kita di sini sebetulnya tamu. Gitu ya. Dari konteks apapun itu kita tamu, sehingga tamu perlu izin kepada kepada hal yang mempunyai atau pribuminya. Ya, tahu diri lah, gitulah. Tahu diri gitu, tahu mencarikannya cok orang Sunda mah gitu. Tapi konteks dalam pendidikan ekologi tetap tidak pernah jauh dari sekitar etika. Iya. Terima kasih Kang Pepep, hatur nuhun tos nyambungan. Terima kasih sudah. Tos diskus deui kembali, tong kapuk diundang ke rumah tumbuh. 1, 2, 3, rebes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.